Kok Mbak bisa masuk ke sini? Saya bisa masuk kemanapun yang jadi milik suami saya. Ini udah jadi rumah saya. Kamu nggak pakai otak ya? Berhenti kamu ngerusak hidup orang. Udah, cukup. Oke, saya Anjasmara berperan sebagai Burhan di Guna-Guna Istri Muda. Saya Lulu Tobing, saya berperan sebagai Vivian, istri pertama Burhan. Saya Doni Damara, berperan sebagai Afif Odil, dukun di antara mereka semua ini. Saya Karissa Persat dan saya berperan sebagai Angel, istri keduanya Om Burhan. Ya, saya Abis lagi Fahri. Saya berperan sebagai Leo, anak dari dukun lainnya selain Mas Doni Damara. Burhan seorang pengusaha sukses yang memiliki seorang istri yang cantik, sebenarnya yang kuat, yang sangat independen. Akan tetapi dikarenakan pernikahannya sudah cukup lama, ternyata dalam pernikahan tersebut Burhan merasa bahwa sudah tidak ada sparks lagi dalam pernikahannya, sehingga Burhan memutuskan untuk memiliki seorang kekasih. Dan akhirnya Burhan bilang sama istrinya, minta izin untuk menikahi kekasihnya. Gitu. Ya, ini film horor saya yang pertama. Yang awalnya saya ngerasa tidak mampu karena belum pernah. Jadi untuk memulainya berat gitu ya. Tapi kemudian saya duduk diskusi dengan pihak Falcon dan sutradara. Lalu saya diyakinkan bahwa pasti bisa kok dicoba, mungkin dapat wawasan yang baru, ilmu yang baru, dan ternyata betul. Tantangannya ya karena ini horor yang pertama buat saya, jadi saya masih mencari-cari meraba-raba gitu ya. Tapi kan saya dikelilingi yang membantu saya dengan sangat gitu ya, sutradara, teman main, tim yang ikut terlibat dalam, jadi ya ketakutan saya dengan sendirinya jadi ya teratasi dengan semoga dengan baik. Kalau ketakutan sih enggak ya, sebenarnya lebih takut gagal untuk mendeliver menjadi sebagai perantara anak-anak dukun tuh kayak gimana, itu aja sih sebenarnya. Nggak banyak banget, cuman yang pasti gue pribadi sangat enjoy banget syuting di sini dan memerankan karakter gue. Meskipun emang agak berbeda dengan gue, bukan agak, emang sangat berbeda ya. Tapi gue sangat enjoy karena ditemenin sama teman main yang sangat luar biasa. Sebenarnya gini, challenge-nya lebih ke kalau ternyata si karakter gue ini agak psycho gitu loh. Di dalamnya tuh agak, kok dendamnya ini sangat besar gitu, dan itu yang harus gue timbulin karena itu cukup challenging untuk ngasih lihat dendam ke orang tuh gimana. Dari karakternya review lewat apa sih? Sebenarnya kalau referensi nggak banyak karena emang nggak pengen terlalu keluar jalur dari film Guna-Guna Istri Muda originalnya juga. Jadi apa yang gue tonton dari remaster tahun 88 ya itu aja yang gue tangkap. Jadi ular karena emang gue punya nyokap itu kan dukun lah ibarat kata ya. Jadi emang agak-agak misterius aja anaknya gitu. Tapi tadi di ular ya dia? Nggak jadi ular, bukan. Bukan. Dia Enggak. ular. Enggak, ntar lah jam 12. Peran jadi istri kedua seperti apa itu kan? Istri muda terus beradu acting sama Om Anjas, Om Doni sama Jangan om lah, tua banget gua. Ya yang pasti deg-degan banget, deg-degan banget. Tapi karena mereka juga kayak tadi Om Don bilang nggak ada kayak gimana ya, senioritas gitu-gitu tuh nggak berasa kayak gitu ya. It felt like working sama friends, teman-teman gitu kan. Mereka humble dan aku juga belajar banyak banget dari mereka. Jadi aku I'm done. Hanya sebuah pekerjaan yang sudah sekian lama kita jalani bersama. Bedanya ya kalau dulu kita ngerjain sinetron drama, ini horor, itu aja. Buat saya soalnya drama sama horor sama-sama sih, sama-sama seremnya gitu loh. Ya sama-sama susah. Sama-sama susahnya, sama-sama seremnya gitu. Dan kita kan teman lama kan, jadi begitu ketemu di kerjaan ya tinggal terusin apa yang kita punya aja.
untuk kalian mereka kayak kalian semua, apakah percaya dengan tentang guna-guna sendiri mungkin? Ya saya sih jujur aja saya lebih takut sama teman-teman wartawan ya daripada sama guna-guna gitu. Beneran loh. Karena kalian lebih dahsyat daripada guna-guna. Wartawan itu kalau sambal itu cobeknya. Sebenarnya buat saya yang bikin beda itu hanyalah medianya. Kalau sistem kerjanya sama. Justru sebenarnya kalau sinetron itu lebih susah. Apalagi saat ini. Karena dalam sekian detik kita harus bisa merubah karakter, harus bisa merubah emosi. Kalau di film kita dikasih waktu untuk pendalaman, dikasih waktu untuk reading, dikasih waktu untuk jeda untuk meresapi segala sesuatunya. Nah, sementara sinetron kita harus selalu berpacu dengan waktu, harus berpacu dengan cuaca dan banyak hal gitu loh. Jadi buat saya sih susahnya sama, hanya beda media saja. Saya syuting film ini saya lagi pegang produksi sinetron, gitu. Nggak apa-apa sih. Jadi ya jalanin aja semuanya. Pada saat bisa menyeberang pulau dengan sebuah perahu dan 2-3 pulau bisa dilampaui, ya kenapa enggak? Gitu, jalanin gitu. Selama semuanya tidak mengganggu kinerja kita dalam berkarya. Gini ya, ketika saya dipercayakan menjadi tokoh Aki Kholil sebagai dukun di film Guna-Guna ini, ya saya cuma menuruti arahan dari sutradara kami di sini. Kemudian saya sempat melihat film Guna-Guna Istri Muda yang tahun 1977 itu, saya cuma lihat cuplikan-cuplikannya seperti apa sih. Saya cuma merefer dari itu aja, bukan menjadi tolok ukur. Tapi yang menjadi acuan saya adalah apa sih yang diingini oleh sutradara, apa sih yang diingini oleh penulis, apa sih yang diingini oleh PH supaya tokoh Aki Kholil itu bisa mendeliver Aki Kholil itu sebagai dukun untuk di era sekarang di toko-toko Burhan, Tivian atau Angel. Dari situlah saya berusaha menggali. Emang itu tugas kita semua di situ untuk menggali background latar belakang kita. Thank you pertanyaannya. Percaya nggak percaya pasti mungkin ada, definitely. Cuman kalau aku pribadi sih lebih baik untuk menjauhkan diri sendiri dari sisi gelap itu ya. Kalau aku. Ya, kalau gue pribadi gue cukup tahu aja, yakin gitu loh, kalau bahwa ya mungkin itu ada, tapi balik lagi seperti apa yang Mas Anjas bilang, itu tergantung gimana kitanya mau bawanya ke putih apakah hitam. Dan karena emang keluarga gue juga cukup dekat dengan hal itu, dari Banten juga, jadi sangat familiar, tapi bukan berarti kita melakui, tapi kita cukup mengiyakan aja kalau itu ada. Iya, saya memang ada ketakutan yang berlebihan untuk hewan melata. Kadang-kadang ke temen juga gitu. Kamu melata. Jadi ya kita punya trik khusus untuk menyiasati hal yang tentang ketakutan saya itu. Mensiasatinya seperti apa mungkin? Tonton saja filmnya ya. Nggak bisa dong dibongkar di sini rahasia dapur. Ya memang ada ketakutan sama. Kan memang ada keterlibatan ular asli kan di film ini. Ular kobra. Ya, mudah-mudahan sih film ini bisa diterima oleh masyarakat dan semua pihak yang nonton film Guna-Guna Istri Muda ini dapat terhibur dan bisa enjoy lah menikmati film ini. Begitu. Kalau dari saya sih gitu. And you? Sama. Ya maunya film ini jadi film yang sukses, yang bermanfaat, yang menghibur gitu ya Mas. Mudah-mudahan produser kita bisa dapat untung banyak. Amin. Amin. Mas Bu, ya film itu kan ada macam-macam sebagai hiburan. Apa sih benang merahnya? Gitu. Apa sih pesan yang mau disampaikan? Terbalik. Oke. Selain hiburan sebagai pesan yang akan disampaikan, kemudian juga apa sih kontennya? Nah ini teman-teman semua jurnalis di sini semua. Tonton, jangan cloning. Tonton, jangan dengar cerita dari orang. Tonton supaya objektif. Jadi jangan dengar dari kata temen gue ini jelek, kata temen gue ini bagus, kata temen gue ini biasa-biasa aja. Tonton dulu, baru kasih yang objektif. Itu yang kita harapin. Jadi jangan di era sekarang amat sangat mudah mengkloning berita dengan dunia digital babi bangsat lah. Udahlah. Jadi tonton itu. Tonton sehingga teman-teman semua di sini dapat nilai yang objektif untuk karya kita. Kita bekerja di sini dengan darah, keringat, bahkan air mata. Ada yang nunggu di rumah buat kita bawa sesuatu.
Jadi please be objektif. Tonton bukan film bajakan. Oke.